Kita mengetahui bahwa perjanjian baru yang kita miliki ini adalah sekte ciptaan dari Paulus. Dari 27 buku yang disebut perjanjian baru, kita tidak pernah kenal awalnya apa itu Kristen. Kalau kita bertanya apa yang diajarkan oleh Yesua, maka kita akan mengetahui bahwa Yesua itu hanya dianggap pada masa dia hidup sebuah sekte dari Yahudi. Paulus menganggap apa yang diajarkan, Injil yang dibawa pengikut Yesus itu adalah Injil palsu, Injil yang merusak. Paulus mengancam bahwa kalau kamu percaya Injil yang diberitakan selain yang aku beritakan, kalian akan tersesat, terkutuk. Maka hari ini semua perjanjian baru isinya adalah baik 4 Injil kanonik itu semua merujuk kepada selalu berbau yang namanya Yesus itu adalah makhluk ilahi. Di ujung bumi manapun, ya, 2 miliar lebih orang yang mengaku Kristen dengan segala ribuan sekte denominasi, tidak ada satu pun yang bisa berkhotbah kalau surat-surat Paulus dicabut. Terima kasih kepada yang telah menonton video saya dalam edisi pertama, dimana dalam edisi pertama itu alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa ada yang merespon. Beberapa respon ada masuk dalam WA saya, nampaknya dari orang dekat mungkin, ya, karena emang saya dibantu oleh orang-orang dekat saya. Artinya teman-teman saya ikut mengedarkan saya punya video. Dalam episode pertama itu, bagaimana saya bisa berkesimpulan bahwa Paulus menciptakan agama, dan agama apa yang dimaksud bahwa itu ciptaan Paulus? Begitulah kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mau menjawab langsung dengan secara straight, ya, mengenai pertanyaan apa buktinya dan bagaimana kok saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Paulus membuat agama, dan agama apa yang disepakati oleh Paulus. Straight, langsung saja, ya. Hari ini tidak ada satupun makhluk yang mengaku beragama Kristen yang bisa berkhotbah tanpa mengutip surat-surat yang dibuat oleh Paulus. Titik. Dan tidak ada satupun yang namanya penjelasan Trinitas tanpa mengutip ucapan Paulus. Itu, ya. Ini adalah kesimpulan. Saya akan menjelaskan detailnya bagaimana itu bisa terjadi. Teman-teman sahabatku sekalian, kita mengetahui hari ini yang ada pada kita adalah sebuah buku yang dianggap suci oleh kalangan Kristen. Apakah buku itu? Buku itu adalah Alkitab. Jumlah Alkitab memang beda-beda, ya. Dari denominasi yang berbeda, Alkitabnya berbeda. Nanti saya tunjukkan gambar chartnya, ya, jumlah bukunya antara Katolik, terus kemudian ada Kristen Ortodoks, terus kemudian ada lagi denominasi lainnya akan terlihat. Baik, saya ingin katakan bahwa yang kita dapat hari ini adalah buku, anggap saja kita menerima 27 buku yang masuk ke dalam kanonisasi yang dibuat oleh gereja. Sekali lagi, dalam sebuah konsili memutuskan bahwa kitab perjanjian baru itu terdiri dari 27 kitab, dikompilasikan dengan kitab perjanjian lama yang dimiliki oleh hari ini oleh orang yang beragama Yahudi. Tapi kita tidak bicara tentang perjanjian lama.
Untuk bocoran bisa saya kasih tahu, Perjanjian Lama adalah buku mitologis juga, namun isinya lebih kepada pledoi, yaitu pembelaan-pembelaan daripada suatu kaum, suatu kelompok dalam generasi tertentu, daripada anak-anak Bani Israel yang tidak beruntung atau membenci Tuhannya. Tapi itu saya tutup, saya tidak bicara untuk saat ini. Nah, sekarang kita akan fokus kepada Perjanjian Baru. Kita mengetahui bahwa Perjanjian Baru yang kita miliki ini adalah sekte ciptaan dari Paulus. Dari 27 buku yang disebut Perjanjian Baru, kita tidak pernah kenal awalnya apa itu Kristen. Kalau kita lihat sejarah, maka kita tidak pernah ada sekalipun orang menyebut Kristen. Agama yang diberitakan oleh Yesus, mereka menyebutnya Yesus gitu ya, padahal tidak seperti itu. Orang tetangga kiri kanannya atau ibu bapaknya menyebut nama oknum ini. Tokoh ini dalam bahasa merekanya, dalam bahasa ibunya, yaitu Aramaik, bahasa Aramaik, namanya Yesua, ya, Yehosua. Tapi baiklah, lagi-lagi ini adalah sebutan untuk orang-orang hari ini menyebutnya Yesus. Teman-teman, bahwa Paulus membuat agama dalam unsur mitos, maka dia beredar di kalangan non-Yahudi. Kalau kita bertanya apa yang diajarkan oleh Yesua, maka kita akan mengetahui bahwa Yesua itu hanya dianggap pada masa dia hidup sebuah sekte dari Yahudi, di mana sebelum Yesua ini membawa ajaran dia yang dianggap baru, maka sudah ada lebih dulu sekte Farisi, sekte Saduki, sekte Essence, dan sekte Zilot. Tentu ada sekte-sekte yang lainnya, tapi sekte yang besar dan berpengaruh di masyarakat adalah sekte Saduki dan Farisi. Yesus sendiri secara umum lebih kepada membenarkan sekte Farisi, ya, bahwa dia dianggap pernah berkata, sebagaimana ditulis oleh salah satu penulis dalam kitab Perjanjian Baru, diduga Yesus pernah berkata bahwa kalau saja Farisi itu melakukan apa yang diucapkannya, apa yang menjadi akidahnya, justru itu yang baik. Dianggap Yesus pernah berkata begitu. Tapi baiklah, terus jadi Yesus itu adalah bagian dari sekte Yahudi. Kalau Yesua itu bagian dari sekte Yahudi, maka jika kita tanya siapakah Tuhannya Yesus, mereka akan mengatakan Tuhannya Yesus adalah Adonai. Begitu mereka menyebutnya. Itu Shema, sebuah nama, Adonai. Adonai adalah bacaan atau sebutan untuk sebuah teks yang harusnya yang kita sebut tetragrammaton. Karena lagi-lagi Yahudi ini emang orang yang bengal, pala batu, ya, bodoh juga. Nah, dia kalau ketemu 4 huruf ini yang dianggap nama, dia menyebutnya Adonai. Sekali lagi, jika ditanya pada Yesua pada masa itu, ketika dia masih hidup, maka dia akan mengatakan bahwa Tuhan saya adalah Adonai, Elohim. Ya, kalau ditanya apa kitabmu, dia mengatakan kitab peganganku adalah Musa. Ingat, walaupun dalam Perjanjian Baru, ya, disangkakan bahwa Yesua atau Yesus memegang atau dia mengikuti kitab Yahudi yang bernama Septuaginta, ya, yaitu kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Tapi itu sangkaan saja.
Ya, karena sejarah membuktikan bahwa Septuaginta atau Perjanjian Lama yang sekarang dipegang sebagai kitab yang dianggap suci oleh orang Yahudi itu adalah tidak lain hanya tulisan dari orang-orang yang membenci Tuhannya, sehingga menggambarkan di dalam Perjanjian Lama itu kelakuan-kelakuan Tuhan yang sebagai pengemis dan kelakuan Bani Israel yang serampangan apa saja bebas dia lakukan, baik segala kemaksiatan dari kriminalitas sekalipun, tapi tetap aja dewanya yang disebut dengan tetragrammaton itu tidak berdaya. Jadi clear ya bahwa Yesua atau Yesus dia agamanya adalah Yahudi, hanya sekte yang dibuatnya sekte lebih baru, sekte yang cukup berbeda dari sekte Yahudi dan sekte Farisi. Itu poin pertama. Yang poin kedua, kalau tanya apa kitabnya, dia akan mengatakan kitab saya adalah apa yang dibawa oleh Musa, the law, ya, kitab Musa, bukan tanah, kitab Musa, Taurat, yang berbeda dengan Perjanjian Lama. Kalau ditanya siapa ibunya, dia akan mengatakan ibunya adalah Maria. Ditanya siapa bapaknya, yang lebih tahu adalah Yesua siapa bapaknya. Tidak ada yang lain yang tahu. Kalau umat pada masa itu bertemu dengan Yesua, maka dia akan bilang Yesua adalah seorang pemuda, Yesua adalah seorang anak dari kedua orang tua yang bernama ibunya Maria, bapaknya adalah Yosef. Yang lain mengatakan ibunya adalah Maria, bapaknya adalah salah satu daripada askar atau tentara Rom. Ya. Jadi itu bisa bahwa ketika Yesua meninggal, ya, beliau sudah meninggal dunia, maka tentu dia memiliki sebagai sekte, dia memiliki pengikut, dan pengikutnya akan menerangkan apa yang diajarkan oleh Yesua. Ya, Yesua mengajarkan, diduga kalau kita lihat Perjanjian Baru, diduga bahwa Yesus atau Yesua ini mengajarkan, memberitakan tentang kerajaan surga. Makanya disebut Injil Kerajaan Surga. Apa isinya? Isinya membuat orang harus segera bertobat karena kerajaan Allah akan datang. Apa yang dimaksud kerajaan Allah akan datang? Tentu ya, kaum Yahudi memang selalu dan jadi sebagai kelompok atau sebagai suku yang selalu kalah, ya, selalu diperbudak, setiap perang kalah, ya, karena karakternya memang itu, karakternya adalah karakter bodoh, karakternya mau senang sendiri saja dan penakut. Maka DNA-nya mungkin, ya, DNA-nya tanpa merendahkan, saya bicara tentang Yahudi pada masa lalu ya, bukan Yahudi sekarang atau Israel sekarang. Mereka mentalnya adalah mental budak. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kerajaan surga yang dimaksud Yesua adalah masyarakat Yahudi akan memiliki hukum yang mengikuti sesuai dengan aturan wahyu yang diterima oleh Yesua. Wahyu itu yang disebut dengan Injil Kerajaan Allah. Jadi diharapkan ketika ketika Yesua mengajarkan Injil Kerajaan Allah dan Yesus sudah meninggal dunia, ya, dan telah pasti sukses sebagaimana Musa sukses memimpin Bani Israel, demikian juga Yesua atau Yesus telah sukses memimpin Bani Israel, walaupun dengan kelompok yang relatif kecil ya, tapi dia berhasil menerapkan kerajaan Allah. Arti kerajaan Allah adalah hukum-hukum yang dikenakan yang berlaku pada masyarakat komunitas suku Yahudi, entah 12 suku itu atau sebagian daripada suku Yahudi, adalah hukum-hukum dari sesuai dengan Injil Kerajaan Allah. Itu poinnya. Jadi pengikutnya sektenya Yosua, kita sebutnya Yesus ya, Yosua mengajarkan apa yang diberitakan oleh Yosua, yaitu bertobatlah kamu, kerajaan Tuhan akan dekat. Teman-teman,
Ya, saya kasih bocoran sedikit lagi, tapi saya tidak akan masuk terlalu jauh. Yang penting kerajaan Tuhan adalah Muhammad SAW dengan Al-Qurannya. Ya, jadi Yesus memberitakan memang akan adanya kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan Tuhan di bumi, yaitu akan adanya hukum Tuhan di bumi ini. Jadi akan berlaku hukum-hukum Tuhan pada masyarakat manusia, dan itu hanya dipenuhi, digenapi oleh hadirnya Nabi Muhammad SAW dengan hukum kitab umum kerajaan Allah, yaitu Al-Quran. Tapi kita kunci, kita tidak bicarakan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang diajarkan oleh Paulus? Nah, kita mulai masuk nih, bahwa Paulus itu adalah seorang yang menciptakan agama. Kalau kita tanya Paulus siapa Tuhanmu? Dia bilang itu, ya, yaitu Yesus itu hidup, kemudian mati, bangkit kembali supaya dia menjadi Tuhan. Ya, kita ayatnya ada di sini, ya, baca ya, dengan detail. Jadi jelas dia memerincikan bahwa Yesus itu hidup, kemudian dia harus mati, bangkit kembali dari mati, dan supaya dia menjadi Tuhan. Jadi Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, menjadi Tuhan ketika harus mati dulu. Memang agak lucu menurut ukuran nalar. Tapi sekali lagi, Paulus membuat agama dalam acuan, ya, dalam unsur-unsur bukan nalar. Unsur dia adalah mitos. Nah, mitos itu kan isinya dongeng, lucu, ya. Kalau kita nalarin jadi lucu, tapi nggak apa-apa. Itulah Paulus, ya. Nah, dia ini yang khas dari Paulus adalah agama dia adalah agama pembohong, ya. Kalau kita lihat, dia pun mengakui bahwa dalam dakwanya dia akan memakai sistem berbohong, berdusta. Yang penting pengikutnya banyak, mengikut Tuhannya banyak. Nah, siapa Tuhan Yesus? Apa siapa Tuhannya Paulus? Paulus kan bilang ceritanya nih, ya. Sebelum saya cerita siapa Paulus, ya, Paulus ceritanya begini dia. Paulus mengatakan bahwa dalam satu perjalanan dia ingin membantai sektenya Yesus, sektenya Yesua. Dia ke arah Damaskus, ya. Pada di Damaskus itu tidak ada pengikutnya, pengikutnya si Yesua, pengikutnya Yesus tidak ada. Pengikut Yesus tidak keluar dari Yerusalem. Ini aja sudah berdusta, tapi nggak apa-apa. Dusta itu bagian daripada nalurinya si Paulus. Dia mengatakan dalam perjalanan dia menuju Damaskus, tiba-tiba dia dapat sinar, ada sinar di atas langit, dan dia tersungkur bersama beberapa sekian banyak orang tersungkur. Dia mengatakan dia melihat cahaya, tapi tidak mendengar suara. Tapi di tempat yang lain, artinya dalam catatan yang lain, di ayat yang lain, salah satu di dalam buku Kisah Rasul-Rasul, dia mengatakan bahwa dia tidak melihat cahaya, atau yang berbarengan sama dia tidak melihat cahaya, tapi mendengar suara. Yang disangkakan oleh dia itu adalah suara Yesus. Nah, bayangin, si Paulus aja baru dengar suara aja udah nyebut, siapa engkau ya Tuhan? Aku adalah orang yang kamu aniaya. Teksnya seperti ini, ya. Di Kisah Para Rasul dikatakan dia melihat cahaya tanpa mendengar suara. Dalam catatan yang lain dikatakan, masih di buku yang sama, bahwa dia tidak melihat cahaya tapi mendengar suara. Ini udah dusta. Tapi lagi hobi dusta. Dusta itu udah hobi, darahnya dia, ya. Oke. Jadi jelas, agama yang saya maksud adalah agama Kristen hari ini. Kristen hari ini, kita lihat kitabnya 27, surat-surat Paulus ada 14, ya. Terus kemudian 4 Injil yang mereka sebut sebagai Injil, itu adalah Injil tidak ada namanya. Nah, jadi buku itu, tulisan itu tidak ada nama. Walaupun hari ini dikenal sebagai namanya satu, Injil Markus, terus Injil Matius, lalu Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Tadi 4 Injil itu disebut Injil kanonik, ya, kanonik, ya. Itu Injil itu tidak ada namanya, tidak ada nama penulisnya.
hanya disangkakan Injil menurut Markus. Bukan Injil Markus, Injil menurut Markus. Jadi ada orang ketiga yang menulis pemikiran Markus, dituliskan. Jadi ini Injil menurut Markus. Jadi Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu adalah orang-orang yang dikutip oleh penulis yang disebut bahwa Injil menurut Markus, Injil menurut Matius, Injil menurut Lukas, Injil menurut Yohanes. Ini semua menggiring kepada satu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Agama Paulus sangat jelas, Tuhannya adalah Yesus, ya, Bapaknya adalah Allahnya, pesuruhnya atau rasulnya adalah Paulus itu sendiri. Terus apa yang diajarkan oleh Yesus kepada Paulus, yang diwahyukan kepada Paulus? Tidak tahu. Yang jelas Paulus ngomong aja itu di suratnya dan dianggap suci. Jadi teman-temanku sekalian, di surat pertama Paulus itu dia menggambarkan bagaimana dia bertengkar, bagaimana ajaran dia bertentangan dengan ajaran mengenai Yesus yang diajarkan oleh orang yang lain. Orang yang lain ini adalah pengikut-pengikut sektenya Yesua atau Yesus. Jadi Paulus menganggap apa yang diajarkan, Injil yang dibawa oleh pengikut Yesus, pengikut Yesua, itu adalah Injil palsu, Injil yang merusak. Paulus mengancam bahwa kalau kamu percaya Injil yang diberitakan dari yang lain selain yang aku beritakan, kalian akan tersesat, terkutuk. Teman-teman, pada masa itu memang ketika Yesus wafat, maka pengikut-pengikutnya memberitakan sebagaimana yang diberitakan oleh Yesua dari Injil Kerajaan Tuhan, suruh bertobat, suruh kembali kepada hukum sebagaimana hukum yang dibawa oleh Musa. Tapi lagi dan lagi pemberitaan ini dianggap sesat oleh Paulus. Ya, kemudian dia bercerita untuk melegalisir bahwa ajaran yang dibawa oleh Paulus ini juga legal, yaitu benar. Maka dia bercerita bahwa dia ketemu Yesus dan Yesus menyuruh dia supaya memberitakan tentang Tuhan Yesus, ya, kepada orang-orang non Yahudi. Dia juga berbohong, ya, berdusta, dengan mengatakan bahwa dia sempat bertemu atau dia bertemu, bahkan dia bersidang atau disidangkan oleh pengikut-pengikut Yosua, oleh sekte pengikut Yosua, ya. Itu semua karangan dia. Apa dia bertemu? Baru-baru dia bertemu, dia tidak akan pernah bertemu. Atau dia tahu kalau dia bertemu, dia akan dianggap murtad karena ajaran berbeda. Ajaran sekte yang dibawa oleh Yosua adalah bertuhankan kepada Tetragrammaton. Kemudian kitab sucinya adalah kitab suci yang dibawa oleh Musa, dan Injil yang dibawa oleh Yesua itu sendiri. Tapi sekali lagi Paulus mengatakan tidak, itu sesat kalau kamu mendengar Injil yang dibawa oleh murid-murid Yesua atau sekte yang dibangun oleh Yesua, itu Anda tersesat. Maka hari ini semua perjanjian baru isinya adalah baik 4 Injil kanonik itu semua merujuk kepada selalu berbau yang namanya Yesus itu adalah makhluk ilahi. Ya, ada lagi ya, yang lebih gawat lagi adalah ya tadi itu Yohanes itu. Nah, kita bicara sendiri nanti ya tentang Yohanes. Siapa sih Yohanes itu? Kita nggak pernah tahu, tidak satupun makhluk tahu ya yang namanya pembuat 4 Injil itu siapa. Apakah dia orang kafir, apa dia orang Yunani, yang jelas Yunani. Karena apa? Tulisannya Yunani. Jadi clear ya bahwa hari ini
tidak ada satupun makhluk yang mengaku dia Kristen di ujung bumi manapun, ya. 2 miliar lebih orang yang mengaku Kristen dengan segala ribuan sekte denominasi, tidak ada satupun yang bisa berkhotbah kalau surat-surat Paulus dicabut. Dengan kata lain, mereka bisa jadi berkhotbah kekristenan dengan selalu mengutip sebanyak-banyaknya tulisan-tulisan Paulus. Ini yang membuktikan bahwa ini adalah agama ciptaan Paulus. Aneh ya, dia memberitakan tentang Yesua atau Yesus, tapi justru mulutnya Yesus yang selama Yesus berdakwah, berkhotbah selalu bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak pernah tahu ceritanya. Setelah Yesus wafat, apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya atau para pengikutnya sesekte itu, tidak pernah kita tahu, senyap saja. Lalu ada orang-orang bodoh mengatakan, di buku 27 Perjanjian Baru kan ada surat dari Petrus, ya, terus kemudian surat dari Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, itu adalah dusta, ya, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Petrus itu hanya seorang nelayan. Pada masa itu tidak ada orang bisa baca tulis. Satu, ya. Yang kedua, kalau kita baca di situ, tetap saja dia melegalisir, membenarkan sikapnya Paulus. Apa sikapnya Paulus? Melarang Anda, melarang pengikutnya mendengar Injil-Injil yang dibawa oleh muridnya atau pengikutnya Yesus. Petrus yang dimaksud dalam surat di dalam Perjanjian Baru itu adalah Petrusnya yang pengikutnya Yesus. Mustahil dia menerima pendapatnya, menerima Injilnya Paulus. Tapi toh dalam buku itu dinyatakan seolah-olah ya memang Paulus itu benar juga, dia adalah seorang rasul juga, kan begitu. Gampang logikanya. Oke, clear ya. Jadi kalau ditanyakan apa agama ciptaan Paulus, Kristen. Bagaimana unsur teologisnya? Begini unsur teologis, ya. Itu bisa diterima, ya. Pada masa di mana Roma menguasai sebagian daripada wilayah-wilayah, ya, itu Roma itu berkepercayaan atau beragama kepada dewa-dewa. Di wilayah Yerusalem, kekuasaan Roma itu berpengaruh besar, ya. Dari agama yang dibawa oleh Roma sendiri, Empire Rome, itu adalah ya mereka percaya adanya dewa bapak, dewa ibu, ya, terus kemudian dewa anak dan berbagai dewa. Dan dalam wilayah Yerusalem itu pun terjadi banyak Helenisasi, ya. Budaya di situ, budayanya adalah budaya Helenisme. Helenisme adalah budaya dari Greek, dari Yunani. Yunani pun sama, mitos semua. Dia percaya pada dewa Zeus, dewa bapak, istrinya adalah Hera, anaknya adalah Hercules. Ya, jadi teman-teman bahwa ya sangat bisa dipahami, gitu, bahwa Paulus yang berkhotbah menciptakan agama baru di lingkungan, di atmosfer, di budaya yang penuh dengan penyembahan dewa-dewa, maka dia menciptakan hal yang sama, ya. Dibikinlah dewa bapak, terus kemudian dewa anak, yaitu si Yesus itu sendiri yang disebutkan Kristus, dewa ibu yang melahirkan Tuhan, melahirkan dewa, yaitu Maria. Itu banyak, itu jauh, ya. Sebelum nomor Yesus ke bumi, orang Mesir sudah punya itu dewa bapak, ibu, anak, keluarga dewa-dewa itu ada, ya, banyak. Ya, di Skandinavia, di mana, di India, agama Hindu, banyak. Apa semuanya seperti itu? Apa dunia diliputi oleh kepercayaan pada dewa-dewa? Maka tidak aneh juga, gitu. Kristen itu, ya, agama ciptaan Paulus,
yang pertama kali dikenal oleh orang-orang non-Yahudi, yaitu orang-orang yang orang di luar Yahudi, di luar kalangan Bani Israel, ya, pada penduduk-penduduk di mana Roma berkuasa, dan mereka bisa menerima Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Roh Kudus yang keliaran kemana-mana. Dari sini pun kita bisa simpulkan mereka itu, ya, kaum Stoa itu percaya kepada Logos, ya. Jadi adanya kalimat Logos pada John 1 ayat Yohanes 1 ayat 1 yang pertama kali adalah firman, yaitu Logos. Itu semua ada terminologi, diksi-diksi yang dipakai oleh kaum kepercayaan mitologis, mitos-mitos. Apalagi kalau kalian baca kitab Wahyu, waduh, yaitu ciri-ciri mitos pada episode saya pertama. Dengarkan situ bahwa ciri-ciri mitos logis salah satunya adalah percaya adanya Tuhan itu berkeluarga, ada Bapak, Ibu, dan Anak, ya. Mulai lagi ada makhluk-makhluk yang susah kita pikirkan di nalar kita, tapi enak untuk dibahayalkan, ya. Susah dinalar tapi enak dihayalkan. Itulah mitologis, itulah mitos. Jadi ke teman-teman yang pada bertanya melalui HP, melalui WA, bahwa benar saya dan kita semua memahami perjanjian baru adalah sekte dari agama yang diciptakan oleh Paulus. Nah, sekarang kita masuk ke area toleransi, dan emang ini yang seharusnya bisa dipegang oleh seluruh umat manusia di dunia, apapun negaranya, asalnya, apapun etnisnya, bahwa teman-teman sekalian memilih atau memegang, mempercayai suatu agama itu adalah hak setiap manusia. Jangan lupa subscribe. Untuk teman-teman, jika ini dianggap bermanfaat video-video ini, tolong bantu dan respon agar channel ini bisa berkembang dan kita masih tetap menggunakan akal kita. Salam cahaya akal, salam harmoni.